Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, menang, menang, menang. Akhirnya Inter kembali ke momentum menang, sahabat Bob. Tadi pagi menghajar Torino 3-0. Ini yang kita harapkan, bagaimana penampilan Inter, konsistensinya, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kita tahu Torino tim yang kuat dan mereka juga sangat fresh ya. Dan berbeda dengan Inter, pemain-pemainnya kemarin membela timnas mereka dan mereka hanya berlatih hanya 14 jam, sahabat Bob, sebelum bertanding melawan Torino. Dan akhirnya Inzaghi bisa membuat timnya bisa mengembangkan permainan dan akhirnya bisa mencetak 3 gol. Ini berita bagus, sahabat Bob. Kenapa? Karena memang kita tahu ya, pemain-pemain Inter banyak sekali yang udah dipanggil ke timnas, ya apalagi kayak Toro di Amerika Selatan, bahkan si Sanchez saja nggak dimainin, dan Barella juga kelihatan kecapean, tetapi tetap menjadi starter. Tapi pujian buat pemain-pemain Inter dan juga Inzaghi, bagaimana menghadapi satu pertandingan ke pertandingan lainnya, sahabat Bob. Jadi atau kita lihat ya bagaimana ball positionnya tetap dipimpin Inter 54% dan total shotnya Inter ada 14 dan Torino ada 7. Tapi shot on targetnya Torino juga ada 3. Tapi ini yang dibilang sama gua lupa ya kemarin, Frey ya kalau nggak salah ya, bahwa Somers ini adalah kelas dunia dan dia akan menunjukkan kelasnya. Kita udah bisa melihat bagaimana tendangan sack bisa dia tepis dan ini luar biasa gitu loh. Jadi memang nggak salah Inter bela-belain untuk mendapatkan Somers dari Bayern Munchen dan ternyata dia sudah menampilkan penampilan yang luar biasa. Gimana? Karena dia sudah menjalankan 6 clean sheet ya, dia luar biasa nih si Somers ini ya. Dan hanya kalau nggak salah ya si Becker ya, pemain Liverpool yang dulu pernah bisa menjalani hal yang sama gitu loh, clean sheet 6 dengan 9 pertandingan. Jadi semoga aja terus bisa clean sheet karena seperti Opa Marotta bahwa Scudetto didapatkan adalah dengan pertahanan terkuat ya, dan sekarang Inter adalah pertahanan yang terkuat, kebobolan paling sedikit dan lini depan yang paling ganas. Jadi ya semoga ini benar-benar bisa terus melanjutkan trennya, karena kita nanti akan Rabu kita akan menjamu Salzburg ya di kandang sendiri. Nah, jadi Inter benar-benar pintar-pintar meramu timnya. Kita tahu, sahabat Bob, bagaimana di babak kedua, babak pertama memang Inter juga banyak ditekan dan Inter juga belum bisa mengembangkan permainan. Tapi gue yakin gitu loh, kenapa gitu loh? Inter pasti nggak bisa langsung ya, apalagi mereka tidak bisa langsung ngegas gitu loh, karena banyak pengalaman lah. Bagaimana pengalaman di Sassuolo, pengalaman melawan Bologna. Jadi Inzaghi pasti udah tidak mau lagi membuat kesalahan yang sama. Dan ternyata terbukti. Nah, Inzaghi akhirnya mengganti ya, ternyata Pavard yang diganti ya, Pavard diganti, Darmian digeser untuk central back, di kanan langsung Dumfries, di kiri di Marco dengan Augusto, dan Barella diganti dengan Fratesi. Yang terjadi apa, sahabat Bob? Ya, akhirnya kita tahu bahwa Dumfries ini luar biasa ya, umpan assist dia dihajar oleh Thuram dan itu menjadi gol, membuka kebuntuan Inter. Dan setelah itu apa yang terjadi? 10 menit setelah itu tendangan pojoknya si Hakan disundul oleh Acerbi dan diasiskan ke kepalanya Toro. Dan Toro juga, selamat buat Toro, ini adalah gol ke-11 dia di musim ini. 9 pertandingan ya, 11 gol. Ini extraordinary, sahabat Bob. Dan akhirnya Toro ditarik dan dijadikanlah si Mkhitaryan sebagai second striker. Dan akhirnya dia mendapat bola dan dia dihajar kakinya di kotak penalti dan itu adalah penalti buat Inter. Dan Hakan yang menjadi eksekutor dingin dan menjadikan skor 3-0. Udah kill the game ya, sebenarnya dengan golnya Lautaro Martinez itu udah kill the game, tapi ditambah golnya Hakan ini menjadi luar biasa. Ini adalah gol ketiga si Hakan di musim ini dan menurut gua permainan Inter semalam adalah
kalau menurut gua, nggak tahu bagaimana sahabat Bob melihat. Man of the match-nya adalah Hakan. Ternyata kalau gua lihat di SofaScore memang poinnya si Hakan ini 8,2. Jadi memang permainan Inter, alurnya bola itu luar biasa. Jadi selamat buat Inter ya. Ini akhirnya sahabat Bob. Karena kita juga akan ketemu juga dengan Salzburg, habis itu kita ketemu dengan Roma, jadi masih banyak pertandingan-pertandingan yang harus dilewati. Jadi Inzaghi benar-benar pintar meramu ya, bagaimana Lautaro diganti, terus juga istilahnya Bisek juga diganti, dimasukin. Jadi ini bisa bagus ya. Tapi kita juga semoga Spurs juga cepat pulih ya, karena memang dia salah jatuh ya, ini luar biasa sakitnya, dan kita tetap respect dan semoga dia cepat sembuh. Dan bahkan Hakan juga udah bilang sama Spurs, semoga cepat pulih. Anda akan pulih dan akan lebih kuat, kata dia ya. Semoga sahabat Bob ya, pemain-pemain Inter ya. Terus juga pelatih Inter Milan Simone Inzaghi, ini dia bilang dia bisa bermain second striker ya. Mkhitaryan kan kalau kita tahu ya, kalau sahabat Bob dulu di Dortmund ya, di Shakhtar, di MU, Arsenal, dia banyak dimanfaatin bakat di sepertiga akhir lapangan dia dan ini luar biasa. Dia sangat fleksibel di Roma dan makanya Inzaghi benar-benar beruntung ya, karena kita tahu Harna Taufik cedera, terus si Sanchez juga belum 100%. Jadi akhirnya dia sudah membuktikan dan dia menjadi second striker dan dia memberikan kontribusi untuk penaltinya Hakan. Jadi ya kita tunggu aja, semoga kalau memang akhirnya si Mkhitaryan jadi second striker seperti semalam, ini akan lebih bagus. Jadi Inter benar-benar banyak pilihan ya. Semoga sahabat Bob ya, kita berharap yang terbaik buat Inter kita. Pelatih Inter Milan juga Inzaghi menghindari pertanyaan Lukaku. Saya hanya memikirkan Red Bull Salzburg, dia bilang gitu. Ya, karena Inter akan ketemu dengan Roma, tapi ya itu yang dia bilang. Saya hanya memikirkan Salzburg. Mereka adalah tim dengan banyak berlari dan intensitas. Mereka telah bersama selama beberapa tahun ya. Laga melawan juara Austria ini bisa menjadi penentu. Mereka menang tandang ke Benfica. Kami akan menjalani 2 pertandingan besar melawan mereka dalam 15 hari ke depan ya. Setelah kita di kandang kita akan datang ke tandang mereka. Jadi ya itu penentuan. Kalau Inter bisa membungkus 6 poin 2 kali pertemuan dengan Salzburg, ini Inter bisa lebih nyaman ya, karena bisa lolos ke babak berikutnya. Dan Inter juga bisa menghemat tenaganya karena intensitas permainan ya. Terus mengenai kemenangan atas Torino, para pemain melakukan dengan sangat baik ya. Melawan Torino setelah hanya menjalani 1,5 sesi latihan tidaklah mudah, tapi kami bermain bagus di menit-menit pertama, kemudian kami mulai memberikan ruang dan kehilangan intensitas, kata Inzaghi ya, yang membuat sulit melawan tim yang memainkan sepak bola intens. Saya khawatir dengan pertandingan ini, jadi saya harus mengucapkan selamat kepada para pemain yang telah memastikan perjalanan kami sukses. Dan pelatih juga menjelaskan mengenai Nicolo Barella. Saya minta maaf untuk Spurs, katanya asal Belanda itu mengalami cedera setelah melakukan pelanggaran terhadap Barella. Dia menyebut pemain Torino itu pesepak bola pribadi yang sangat baik. Nicola mungkin tidak pantas mendapatkan kartu kuning yang dia dapatkan untuk tantangan terhadap Spurs. Dia menjalani pertandingan yang bagus, tapi saya harus memutuskan untuk melepaskannya karena kartu kuning ya. Saya ragu antara dia Mkhitaryan, saya memilih dia juga karena dia mendapat kartu kuning ya. Jadi kita kejawab ya. Tapi pada prinsipnya kalau gue lihat pemain yang semalam yang agak kurang perform itu Darmian ya, beberapa kali melakukan kesalahan. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita tunggu aja. Semoga benar-benar pemain-pemain Inter bisa semakin padu ya. Thuram, saya mengembangkan pemahaman yang baik dengan Denzel Dumfries ya. Kita tahu bagaimana antara dia, akselerasinya dia dengan Dumfries ini juga bagus. Terus kata Thuram, dia pemain hebat, saya mengembangkan pemahaman yang baik dengannya hari ini, dia memberikan saya assist. Saya berkembang di setiap sesi latihan dan sesi pertandingan, katanya. Tetapi kemenangan atas Torino, Thuram mengatakan, ini adalah pertandingan yang bagus ya. Semoga dilanjutkan terus ya. Terus juga gelandang Inter Pratesi, penting untuk menang melawan Torino. Kami butuh kedua mata di Serie A. Perlu ada pergerakan sebanyak mungkin di seluruh lapangan, kata dia. Sang gelandang berikan pandangan, kami perlu memainkan beberapa pertandingan lagi, karena semakin sering Anda bermain, semakin baik hasil yang Anda dapatkan. Kita melihat setelah Barella ditarik
mereka Pratesi masuk, main Inter tuh jauh lebih intens, dan kita tahu bagaimana tenaga, kekuatan, energi yang dibawa Pratesi ini luar biasa. Cepet banget sahabat Bob, dan ya memang dia layak lah menurut gue menjadi menjadi starter si Pratesi ini. Semoga aja dengan istilahnya kombinasi-kombinasi yang dilakukan Inzaghi, dan memang Pratesi menurut gue memang bagus. Energi yang dia bawa tuh luar biasa gitu loh. Terus dia bilang, kami punya tujuan yang sangat besar, jadi mustahil untuk tidak merasa menjadi bagian penting dari grup. Sekarang kami harus pergi bekerja menuju tujuan yang telah kami tetapkan. Kami sangat ingin menang. Pertandingan yang sangat penting untuk dimenangkan. Kami juga harus melebarkan sayap ke Liga Champions, di mana kami menghadapi grup yang sulit dan kompetitif. Ya, semoga Pratesi terus membuktikan diri. Kita tahu dia ini luar biasa, dan salut buat Inter yang mendapatkannya. Itu aja sahabat Bob. Ya, kalau kita bicara Somers juga bagus penampilannya. Pavard ya mungkin karena kecapean juga ya bermain di timnas, tetapi ya akhirnya dia bisa diistirahatkan. Dumfries juga, wah ini bagus banget ya, idola gua nih sahabat Bob. Steven De Vrij akhirnya dikasih jadi starter, ini juga bagus, dan dia menampilkan penampilan yang bagus ya. Terus si Barella ya bagus juga, cuman karena intensitasnya nggak banyak ya udah. Kalau untuk Hakan, kita tahu dia yang membuat permainan Inter jadi hidup dengan Mkhitaryan. Ini semoga terus seperti itu ya sahabat Bob. Terus juga si Thuram bilang ya, semoga saya bisa seperti Zlatan. Saya rukun dengan Denzel Dumfries. Jadi kemarin Fabio Cannavaro membandingkan Thuram ya dengan legendaris Ibrahimovic. Saya harap saya bisa menjadi seperti dia. Mengenai kemenangan atas Torino, setiap pertandingan adalah rumit. Kami tahu bermain tandang itu sulit ya. Terus kalau dia bilang ya, semoga aja saya bisa sebagai pemain hebat seperti Zlatan, kata dia ya. Ya, Marcus Thuram dengan Lautaro Martinez ini duet Tula ini luar biasa. Kita bagaimana melihat mereka ini salah satu duet terbaik di Eropa, sahabat Bob. Ya, juga ada Haaland, tapi Tula ini luar biasa. Tapi kita sedikit update ya. Guirassy tidak berhenti dalam pengamatan Inter ya. Hanya ada satu striker di 5 liga top yang tampil lebih dari Lautaro Martinez. Dia adalah Guirassy, penyerang tengah yang lahir pada tahun 96 ya untuk Stuttgart dan kewarganegaraannya Guinea, tapi dengan paspor Prancis ya, yang menjadi target Inter di bursa transfer, dan hari ini dengan gol yang dicetak ke gawang Union Berlin telah meningkat menjadi 15 gol ya, luar biasa. Assist 2 dalam 9 pertandingan antara ada Piala Jerman dan Bundesliga. Ini luar biasa. Kalau Lautaro juga kalau di Serie A 11 gol, 2 assist, dan di Liga Champions dia juga telah mencetak gol, berarti dia udah mencetak 12 plus 2. Jadi udah 14 tujuan. Ini luar biasa. Guirassy ini tetap masih diamati Inter karena memang Inter butuh pemain-pemain pemain bagus di lini depan. Nih gua update juga sumber corona ya. Saya salah nama Barella, saya bingung. Kemarin sumber kasus tawuran Fabrizio sempat menyebut Barella, namun lagi-lagi di mikrofon La Vereta merupakan surat kabar yang meluncurkan berita tersebut. Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Anda melaporkan apa yang saya katakan dan tulis. Atas kesalahan ini saya meminta maaf kepada Barella. Saya salah dalam menyebut namanya. Ini gila juga ya, orang kok bisa salah nyebut nama gitu, jurnalis gitu kan. Makanya Barella marah banget kemarin. Bahkan si Barella akan membawa ke jalur hukum gitu loh. Ya, semoga tidak mengganggu pemain-pemain Inter, terutama Barella, karena Tonali juga semalam bermain, mungkin itu pertandingan terakhir dia sebelum dihukum ya. Jadi kita tunggu ya perkembangan pemain-pemain Inter, sahabat Bob. Nah, ini yang gue bilang tadi ya. 6 clean sheet dalam 9 pertandingan ini untuk Sommer nih luar biasa ya. Makanya dia sama seperti Cristiano Lupatelli ya dan Alisson Becker ya di musim 2017-2018. Keduanya jelas mengenakan seragam Roma. Jadi kita benar-benar tahu bagaimana Sommers nih, gua rasa dia akan terus berkembang walaupun usia 34 tahun, makanya dia masih bisa bermain 3-4 tahun ke depan ya. Bahkan ya Sommers, Thuram, Inter hanya mengeluarkan uang 6 jutaan, tetapi mendapatkan 2 orang yang luar biasa. Semoga ini terus berlanjut, sahabat Bob, dan kita tunggu aja nanti pertandingan. Gue akan mencoba live nanti waktu kita melawan Salzburg,
karena ya udah lama nggak live. Tetapi ya sekarang kita nikmati ya kemenangan Inter nih, hari Minggu yang happy. Dan kita di puncak, tetapi tetap membumi, sahabat Bob. Ini baru 9 pertandingan. Masih ada 29 pertandingan lagi. Jadi kita tetap rendah hati. Ya, kita berharap juga nanti Milan dengan Juventus ya. Moga-moga imbang atau Milan dikalahkan oleh Juventus. Ya, karena kenapa? Kita ya pasti pengen di puncak ya. Dan kita tetap bisa menjaga itu terus. Dan terus konsisten, sahabat Bob. Jadi happy, mari kita rayakan, sahabat Bob, karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci parliamo. Yes.